Five, four, one, zero. We are live now. Silakan moderator. David, loud. Ya, Pak Gembiri tolong di mute. Ya, salam alaikum bisa Mama Sia. Kembali lagi bersama kami yaitu We Are From Murtadin. Nah, kesempatan pada malam hari ini kami akan mengadakan salah satu topik yaitu firman dan fatwa ya gitu. Nah, sebelum acara ini kami mulai, mari kita persatukan dalam doa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, amin. Bapa, kami senantiasa mengucap syukur dan terima kasih pada kesempatan malam hari ini. Dan Engkau telah memberikan kasih karunia, sukacita kepada kami. Dan kiranya Bapa, Engkau berkati yang ada di room, yang siap mendengar pada malam hari pengajaran pada malam hari ini. Dan kiranya Bapak Engkau berkati narasumber kami, berikanlah akar budi mengerti, akal hikmat, marifat yang turun dari kerajaan surga. Dan Bapak, inilah doa pada malam hari ini. Kami ucapkan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Nah, sebelum acara ini kami mulai, kami sapa dulu nih narasumber kami. Ya, salam alaikum. Shalom, Pak shalom. Pemikir Ulung. Ya, salam Bro David. Oke, udah sih. Sorry. Ya, Agak telat salam. ya karena Ya. saya harus ngantar istri ke rumah sakit tadi pagi. Pinggangnya sakit jadi ini baru sampai rumah. Ya silakan. Oke. Ya, nggak apa-apa, Pak. Ya, kita sukacita ya narasumber kami datang gitu untuk mengajar apa sih yang mau dibahas gitu antara firman dan fatwa gitu. Nah ini dari tadi banyak yang bertanya-tanya gitu. Ini apa? Perbedaannya apa? Apakah ada persamaannya gitu? Nah kami persilakan narasumber kami untuk memaparkan materi pada malam hari ini. Kami persilakan Pak Pemikir Ulung. Terima kasih. Iya, terima kasih Bro Dev. Jika diizinkan boleh saya dapat share screen atau diberikan co-host supaya saya bisa share screen. Oh ya sudah ya. Oke, selamat malam semuanya teman-teman, rekan-rekan apologet yang terkasih dalam Yesus Kristus. Malam ini saya coba untuk meneruskan ya. Jadi sebenarnya ini seri ke-5 atau ke-6 ya. Jadi saking panjangnya saya juga lupa ya. Jadi kita malam ini mau bicara tentang firman Tuhan atau kitab fatwa. Nah, sebelumnya saya sudah membahas tentang firman Tuhan atau fiksi ya. Nah, saya sengaja kasih barcode, silahkan di scan pakai handphone, itu di YouTube, pasti ketemu YouTube-nya WFM ya. Jadi di situ saya membahas tentang perbedaan antara firman Tuhan Alkitab dan kitab sebelah. Nah, firman Tuhan didapati itu selalu tidak ada masalah, tidak ada problem dengan permasalahan historis, termasuk permasalahan antropologis dan arkeologis. Sementara di kitab sebelah itu terlalu banyak, bahkan saya bilang dari surah ke-2 sampai dengan surah ke-8 itu secara berturut-turut setiap surah puji Tuhan mengandung anakronisme ya. Jadi banyak sekali anakronisme yang membuat kita loh ini kitab ditulis oleh siapa dan kemudian seolah-olah kitab tersebut kayaknya punya mesin waktu gitu. Pernah saya bilang anakronisme itu secara sederhana adalah ada orang yang menyatakan Columbus menemukan Amerika dengan bantuan Google Map. Nah, itu anakronisme gitu. Taruhlah mungkin memang Columbus yang menemukan Amerika, tapi keterangan selanjutnya ketika dibilang dengan Google Map, itu udah pasti anakronisme. Karena Google Map aja baru ditemukan tahun 2000-an, tahun 2000 ya ke atas gitu. Jadi itu menjadi satu titik kritis kita untuk menilai dan memperbandingkan antara Alkitab firman Tuhan dengan kitab sebelah yang cuman kitab anakronisme ya, kitab fiksi bisa dibilang.
Nah, di seri yang kedua saya bicara tentang firman versus framing. Firman Tuhan itu jelas ada identitas yang diberikan oleh Alkitab atau firman Tuhan. Kemudian nggak cuma sekedar memberikan identitas gitu, tetapi juga mendidik manusia supaya bisa hidup sesuai dengan identitas tersebut sebagai warga kerajaan surga. Nah, itu juga bisa ditembak ataupun di-scan barcode-nya, itu juga bisa disaksikan di YouTube WAFM. Nah, kalau diperbandingkan dengan kitab sebelah, itu jelas berasal dari keinginan duniawi. Kemudian yang mengherankan, menghilangkan identitas ilahi dalam diri manusia. Seolah-olah manusia itu cuma makhluk jasmani, gitu. Tidak punya kebutuhan-kebutuhan rohani ataupun tidak punya hal-hal yang sifatnya ilahi atau divine nature ya. Nah, kemudian jelas bahwa dengan gaya hidup seperti itu ada pembenaran-pembenaran terhadap gaya hidup duniawi. Itu yang kedua ya, firman versus framing. Yang ketiga, firman versus frasa atau bicara tentang praksis ya, bagaimana firman itu bisa menjadi satu inspirasi dan kita melakukannya bisa mendapatkan menjadi inspirasi buat orang lain. Nah, jelas di Alkitab jelas bisa dibilang firman Allah yang hidup. Kemudian sifat ilahi pemberian Tuhan kepada manusia memberikan pembedaan terhadap kehidupan. Memberikan perbedaan terhadap kehidupan rohani dengan kehidupan jasmani. Jadi ada perbedaannya tuh. Jadi nanti juga kita akan bahas lebih dalam. Ini bisa bersambung juga. Nah, sementara di kitab sebelah itu sama sekali nggak dijelaskan, bahkan tidak ada terminologi, tidak ada kata mengenai sifat ilahi. Mereka pasti bingung nih kalau kita bilang sifat ilahi gitu. Mereka cuma bisa, 99 Asmaul Husna ya. Bukan itu sebenarnya yang kita bicarakan, tapi ya sifat ilahi yang ada dan bisa menjadi bagian dari kehidupan manusia kesehariannya atau kita bisa bilang dimensi kerohanian ya. Nah, yang keempat firman versus friksi. Artinya ini saya sudah buktikan ya, silakan ditonton lagi bahwa memang ketika kita buka Yohanes 1 ayat 1 itu tidak ada perbedaan tafsir yang signifikan atau perbedaan tafsir yang sangat bertolak belakang. Sementara kemarin saya sudah buktikan bahwa ketika kita buka satu ayat di Qurano.com gitu kan ada 26 tafsir. Puji Tuhan haleluya 24 tafsir itu saling bertentangan satu sama lain. Khususnya tentang yang bidadari berdada tingit, saya harus sensor ya. Nah, itu pasti kacau deh. Di ayat itu ada yang terlalu menghaluskan, ada yang terlalu vulgar, ada yang cari di tengah-tengah gitu kan. Nah, sama-sama yang menghaluskan aja berbeda tuh. Ada yang obsesinya kepada dada, ada obsesi yang terhadap menggairahkan, ada yang obsesinya terhadap wanita seumuran gitu. Jadi sangat-sangat membingungkan lah gitu. Nah, setelah itu kita bicara tentang Alkitab sebagai firman Tuhan. Ya puji Tuhan, Sang Firman itu melakukan firman-Nya, apa yang difirmankan dalam keadaan manusia. Jadi walk the talk gitu. Artinya satu-satunya konsep yang dimana Tuhan melakukan apa yang difirmankannya itu hanya ada di Alkitab. Selebihnya Anda nggak akan temukan itu. Nah, lebih dari itu, Alkitab itu kaya dalam terhadap kebutuhan psikologi manusia dan sering digunakan untuk kesaksian orang beriman. Sementara mereka tuh miskin kesaksian dan isinya kitab tandus, kering dan kerontang gitu. Nah, ini sebagai satu pembuktian kalau Anda cari tentang jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar, jangan kecewa, jangan gelisah, jangan bimbang, jangan putus asa, jangan malu, jangan tawar hati. Puji Tuhan Anda bisa menemukan 78 ayat sebagaimana yang disampaikan yang tadi saya sampaikan. Sementara di kitab sebelah cuma 6. Gitu. Nah, jadi itu yang menjadi kritik juga dan kemudian kalau kita bicara tentang emosi positif lah. Kata berbahagia, di Alkitab ada 80 kata berbahagia. Di kitab sebelah hanya 1. Tentang damai sejahtera, wah sangat kaya raya ya 88 berbanding 0. Tentang sukacita, entah kenapa nggak ada loh terminologi damai sejahtera, sukacita tuh nggak ada di kitab sebelah gitu. Tapi mereka mengklaim sebagai kitab penyempurna gitu. Kok bisa menyempurnakan dengan menghilangkan damai sejahtera dan sukacita? Nah, itu kan cara berpikir terbalik ya. Cara berpikir nggak benar gitu. Nah, terakhir bukan ini yang kelima ya, firman versus fragmen. Kemarin juga kita bahas dengan Pak Kemiri dan Bro Kafir ya, bahwa ternyata memang kitab mereka itu sebuah fragmen-fragmen, bahkan bisa dibilang sobekan-sobekan kertas yang ayat satu sama lainnya, misalnya yang ayat di satu surah gitu, ayat yang di atas sama ayat yang di bawah sama ayat yang di paling bawah lagi, itu kadang kita bingung gitu kan. Kita harus ini kok bicaranya
kayak ngalor ngidul gitu kan, kayak orang, sorry abis nge-fly gitu. Artinya kadang dia bicara A, terus balik lagi ke Z, terus balik lagi ke C gitu. Jadi benar-benar kayak fragmen gitu, nggak ada satu keutuhan sama sekali. Dan kalau di firman Tuhan kan keutuhan alur rencana Tuhan yang luar biasa bisa terpahami. Kemudian menyatakan manusia harus kembali utuh sesuai dengan desain awal, terus menyediakan tujuan hidup yang sangat jelas. Sementara di kitab sana itu cuma cuplikan-cuplikan, robekan-robekan lah bahkan kalau misalnya kita mau vulgar ya, yang kita tidak bisa memahami apa sih maksud dari robekan-robekan tersebut gitu. Nah, kemarin yang terakhir kita bicara tentang firman versus kitab fantasi ya, bahwa kita bicara tentang janji, apa sih yang dijanjikan di Alkitab dan apa yang dijanjikan di kitab tersebut sebelah gitu. Sementara kitab Alkitab jelas ya, kasih abadi Yesus, hakikat kekekalan, hidup seperti malaikat, dan Yesus menggarisbawahi, kamu sesat kalau menganggap setelah ada apa kehidupan, ada kebangkitan tubuh itu ada kawin mengawinkan gitu. Kemudian ada hadiah untuk pemenang dan persekutuan. Nah, yang menjadi soal kok surganya mereka hedonis sekali gitu. Jadi hedonis yang kekal gitu kan. Jadi di kitab mereka dijanjikan perhiasan emas, terus baju sutra gitu kan. Itu kan barang mewah ya, kita bicara tentang harta. Kemudian apalagi dijanjikan pelayan. Jadi mungkin mereka malas gerak ataupun memang terobsesi dengan tahta ya. Jadi itulah yang menjadi suatu fantasi yang keduanya. Fantasi ketiga apa ya, bidadari apalagi. Terus kalau perempuan kasih apa? Oh, perempuan harus menjadi lebih cantik daripada bidadari ya. Ya saya bisa bilang oplas ya. Kemudian badannya lebih bagus dari bidadari. Nah, kan itu jadi aneh ya. Jadi sebenarnya wanita pun nggak mendapatkan apapun sebenarnya gitu. Tetap aja jadi objeknya bagi pria gitu. Dan kemudian yang keempat itu bicara tentang makanan enak gitu, kuliner. Kan terlalu dangkal ya. Dan yang terakhir ya tentang wisata, bahwa mereka mendambakan satu tempat yang tidak panasnya tidak terlalu terik, dinginnya tidak terlalu menusuk gitu kan. Ya itu memang menggambarkan daerah mereka yang kalau panas luar biasa terik, kalau dingin luar biasa menusuk gitu. Jadi sebenarnya apa yang dijanjikan fantasi oleh kitab tersebut ya benar-benar kitab hedon. Kitab hedonis yang kekal. Nah, malam hari ini saya mau sambung. Kita bicara tentang apa sih bedanya kitab firman Tuhan dengan kitab fatwa buatan manusia ya. Nah, fatwa itu memang bahasa Arab ya. Uh, Kalau di KBBI kasih apa definisinya diberikan oleh mufti tentang suatu masalah gitu. Jadi benar-benar kata yang sangat eksklusif hanya milik orang Islam gitu. Padahal sebenarnya kalau Arab itu kan bukan selalu Islam seharusnya kan, budaya Arab dengan budaya Islam aja itu sebenarnya udah ada perbedaan sebenarnya secara signifikan. Nah, kemudian apa sih sebenarnya fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya nasihat, petuah, jawaban atau pendapat. Nah, sebenarnya kitab mereka patut diduga hanya sekumpulan nasihat, petuah, jawaban ataupun pendapat manusia. Gitu. Karena ya kita lihat dari isinya, siapapun bisa klaim, wah ini dari Tuhan yang luar biasa dan bla 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 gitu. Siapapun. Bahkan Doraemon hari ini mau bikin kitab Nobita gitu kan, Nobita sebagai nabi terakhir, terus Doraemon sebagai sesembahannya, silahkan saja gitu. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana kontens, isi, dan kemudian historis gitu. Ya jelas Doraemon dan Nobita nggak bisa jadi satu historis karena aja hanya fiksi biasa, hanya visi belaka gitu. Nah, jadi pertanyaan pentingnya kita harus selalu mulai dengan pertanyaan penting ya, karena itu yang coba untuk melakukan perbedaannya apa sih kalau misalnya pertanyaannya juga salah. Nah, kebanyakan teman-teman polemikus itu terkadang bertanya aja nggak benar gitu, bertanyanya udah salah gitu. Nah, itu penting buat kita semua untuk menyadarkan mereka untuk coba deh belajar bertanya dengan pertanyaan yang penting. Contohnya seperti ini nih. Apakah Alkitab menyatakan apa dan bagaimana manusia bertobat? Itu kan pertanyaan penting. Gitu. Dan apa yang menjadi rancangan Tuhan secara eksplisit. Jadi lewat pertanyaan ini kita bisa mencari data, mencari fakta, mencari makna dari apa yang memang kita coba komparasi antara Alkitab sebagai firman Tuhan melawan kitab yang disebut kedebuk dari langit dan kemudian diklaim sebagai sempurna. Nah, sekarang pertanyaan kritisnya yang memang juga teman-teman muslim, teman-teman mualaf, coba deh bertanya. Apakah bisa Anda bertobat tanpa perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Sekali lagi ya, apakah bisa bertobat tanpa perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi? Nah ini terkadang ada kata pertobatan tapi maknanya itu nggak jelas.
Tapi beda di Alkitab tuh maknanya jelas. Pertobatan apa sih dengan sederhana nanti saya bisa uraikan. Kemudian ini yang menjadi satu parameter yang selanjutnya, sedalam dan sejelas apa firman Tuhan mengenai rencana Tuhan dalam kehidupan harian. Jadi harus ada namanya firman itu buat bekal untuk kita menghadapi keseharian, untuk kita menghadapi masalah-masalah keseharian gitu. Nggak cuma sekedar wacana-wacana, konsep-konsep yang diawang-awang ataupun tentang sekedar sejarah yang tidak punya relevansi ataupun tidak punya kontekstualisasi terhadap kehidupan kita secara harian gitu. Nah, sementara buat mereka juga gitu, apakah kitab tersebut menyediakan apa dan bagaimana manusia bertobat? Kita harus bertanya hal yang sama terhadap dua kitab ini ya. Firman Tuhan sebagai Alkitab sebagai firman Tuhan dan kitab tersebut yang diklaim sebagai wahyu dari sesembahan mereka. Dan apa yang menjadi rancangan Tuhan secara eksplisit? Nah, ini yang harus dijadikan pertanyaan yang penting. Nah, ini pertanyaannya kan sama ya, apakah mungkin disebut bertobat tanpa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Nah, kenapa ini menjadi penting? Nanti saya ulas lebih dalam lagi. Dan kemudian, apakah tersedia ayat yang secara tegas menyatakan perbedaan rancangan Tuhan dengan manusia? Di kitab situ ada nggak gitu? Supaya ini dua-duanya adil ya, ketika Kristen dikeker ataupun diteropong dengan pertanyaan ini sama kitab mereka juga, namanya juga kan komparasi kan, nggak mungkin pertanyaannya bisa berbeda gitu. Nah, setelah coba kita melakukan komparasi, nah saya juga untuk menyajikan yang secara sederhana lah, tapi itu faktual dan fundamental ya. Apa yang membedakan firman atau fatwa? Ada di 5 area kualifikasi. Pertama bicara tentang bertobat. Bagaimana sih manusia bertobat dan apa sih definisi bertobat dan apa sih yang dikandung makna pertobatan itu dalam kitab masing-masing ataupun perbandingan antara firman Tuhan atau cuma sekedar kumpulan fatwa belaka gitu. Nah, kemudian yang kedua, ini penting tentang berkeluarga. Apa pendapat kitab sebelah dan apa pendapat Alkitab sebagai firman Tuhan soal konteks keluarga. Kemudian yang selanjutnya beribadah. Apa yang menjadi perbedaan? Kemudian bicara tentang bermasyarakat dan terakhir bekerja. Jadi 5 area kualifikasi ini adalah juri terhadap firman Tuhan atau cuman kitab fatwa. Nah, ada 2 kitab yang memang harus menjadi satu bahan ataupun satu referensi ataupun satu rujukan yang diuji. Dan siapa yang menang ujiannya nanti kita coba telusuri secara objektif mungkin ya. Walaupun saya sebagai seorang percaya ya saya juga harus objektif terhadap apa yang mereka sampaikan dan terhadap apa yang kita bisa baca di Alkitab. Nah, 5 area kualifikasi inilah yang nanti menentukan. Nah, coba kita masuk ke area yang pertama ya tentang bertobat ya. Nah, fundamental bertobat itu sebenarnya perbedaan yang sangat mendasar ya. Secara teologis di kitab mereka itu ada dikotomi antara jasad dan jiwa atau roh. Jadi mereka tidak menganut trikotomi seperti Alkitab ya. Jadi buat mereka itu hanya ada 2, tubuh atau jiwa, tubuh atau roh. Jiwa dan roh itu mereka terkadang samaratakan gitu. Mereka tidak bisa memiliki 3 dimensi ya. Artinya kemarin si Fandi kan ketawa yang mengenai tubuh, jiwa, dan roh itu kan dia ketawa ya. Ya karena memang dia nggak sadar, dia nggak bisa sampai ke sana gitu. Buat dia tuh jiwa dan roh tuh sama. Nah, lebih parahnya lagi di satu ayat di kitab mereka tertulis, uh, saya nggak bisa menemukan ayat lain selengkap yang ada di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Di mereka paling banter itu ada meniupkan roh dalam kurung ciptaan ke dalam tubuhnya, ke dalamnya bahkan tubuhnya itu dibantu ya. Jadi mungkin mereka Jibril kesulitan menemukan kata tubuhnya jadi harus dibantu oleh para penulis Al-Qur'an. Oh, yang dimaksud adalah tubuhnya gitu. Jadi memang mereka penganut dikotomi ya. Nah, sementara di Alkitab jelas trikotomi tubuh, jiwa, dan roh. Di 1 Tesalonika 5 ayat 23 tertulis, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Kenapa saya garis bawahi ataupun saya highlight itu menguduskan kamu seluruhnya. Seluruhnya itu apa?
roh, jiwa, dan tubuh. Artinya totalitas manusia itu ada roh, jiwa, dan tubuh. Nanti saya bisa lebih explore lagi ya, apa sih perbedaan roh dan jiwa gitu. Terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus tubuh Tuhan kita. Jadi di 1 Tesalonika 5 ayat 2 ini memang secara tegas, secara eksplisit, Roh Kudus menyampaikan, memberikan inspirasi kepada kita sebagai orang percaya, manusia itu memang totalitasnya terdiri dari 3 trikotomi ya. Ada tubuh, ada roh, dan ada jiwa. Itu didukung oleh Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Saya ulangi lagi ya, sampai memisahkan jiwa dan roh. Dari Ibrani 4 ayat 12 kita bisa memahami bahwa sebenarnya ada perbedaan yang sebenarnya hanya bisa dibelah ataupun dipisahkan oleh pedang firman. Nah, memang sampai dengan seperti ini mereka memang nggak akan paham gitu. Karena kalau mereka nggak baca 1 Tes 5 ayat 23 dan Ibrani 4 ayat 12, mereka menyatukan jiwa dan roh. Nah, pemahaman ataupun pengertian yang mendalam ini yang diberikan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus ataupun penulis kitab Ibrani ayat 4 ayat 12 ini menandakan bahwa Tuhan memahami bahwa sebenarnya seolah-olah kembar identik nih antara roh dan jiwa. Tapi Tuhan yang menciptakan manusia yang sadar gitu bahwa ternyata memang ada perbedaan antara roh dan jiwa. Karena di sini dibilang bahwa ada firman Tuhan itu bisa memisahkan jiwa dan roh. Apa sih? Sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya itu sifat pikiran atau mind nature gitu. Nah, kemudian itu kan ada di Perjanjian Baru. Enggak, ternyata di Yesaya 26 ayat 9, coba kalau kita perhatikan. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Artinya tidak seperti Alkitab yang adalah firman Tuhan. Kitab di sana justru menghadirkan sesuatu pembatasan. Bahkan lebih absurdnya mereka membatasi. Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku. Nah loh. Jadi apa yang menjadi urusan Tuhan mereka di kitab mereka justru menjadi urusan kita sebagai manusia, orang percaya. Jadi ada kesetaraan antara apa yang mereka sembah dengan kita. Loh itu jelas loh. Kita diekspos sedemikian rupa apa itu roh, apa itu jiwa. Sementara mereka dibatasi dengan sangat galak. Woi, lu ngapain nanya-nanya tentang roh? Roh itu urusan Tuhan, bukan urusan lu. Bahkan sedangkan kamu, ini kan kamu ya, bukan kepada satu umat ya. Kamu itu kan kata perorangan ya, gitu. Artinya kepada siapa ini? Kepada baginda nabinya saja tidak diberikan pengetahuan. Nah, loh. Nah, jadi mereka tuh loncat. Terkadang kalau kita diskusi sama mereka percaya tentang hal yang goib gitu. Jadi hal yang goib itu tidak bisa teridentifikasi, tidak bisa terelaborasi. Coba sebentar saya cari kata yang sederhana. Jadi buat mereka itu roh itu adalah urusan yang sangat ribet, abstrak, bukan domain pikiran mereka, bukan domain yang harus diketahui manusia gitu. Nah sementara di Alkitab yang adalah firman Tuhan, fondasinya justru itu. Di Alkitab itu justru manusia harus disadarkan bahwa kamu memiliki satu roh. Roh yang padam, roh yang mati ketika Adam jatuh dalam dosa. Nah bayangkan lagi, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Jadi mereka tuh nggak ngerti sama sekali tentang roh. Gitu. Nah artinya ini adalah fundamental ya. Artinya kitab sebelah hanya dikotomi, kitab kita trikotomi. Di Alkitab
Di firman Tuhan tadi disampaikan bahwa memang sampai memisahkan jiwa dan roh. Artinya lebih detail, lebih dalam, lebih fundamental gitu. Sementara di mereka roh itu bukan urusan kamu. Roh itu adalah urusan sesembahanmu. Jadi nggak usahlah kamu bicara tentang roh. Kan aneh ya, mengklaim menyempurnakan Alkitab dan Injil. Sementara jelas di Nats Ibrani 4 ayat 12 ataupun Anda bicara tentang perjanjian lama perjanjian baru, roh itu diekspos kok. Apa itu Roh Kudus gitu. Ketika Daud bilang, "Jangan ambil rohmu daripadaku." Udah ada gitu loh. Bukan sesuatu barang yang sangat eksklusif dan sangat kayak kotak Pandora ya. Jadi kalau dibuka tiba-tiba semua dunia jadi kacauan di arsinya mereka gitu kan. Nggak seperti itu. Seolah-olah roh ini jadi kotak Pandora buat mereka. Karena di kitab mereka itu dikunci. Kuncinya dibuang ke tempat yang paling gelap. Jadi ya sudah mereka memang nggak gimana mau nyambung gitu loh. Alkitab yang memang harus dipahami secara rohani itu nggak akan bisa dipahami secara rohani karena ya mereka nggak ngerti tentang roh. Segala sesuatu yang ada di Alkitab memang itu diilhamkan oleh roh dan memang harus diekspos juga, diajarkan, harus diungkap supaya manusia bisa mengerti. Jadi hanya manusia yang memiliki roh lah yang dapat memahami firman Tuhan yang dalam Alkitab itu sendiri. Sementara manusia dengan pikiran yang terbatasnya itu coba menggali nggak bisa gitu. Ini menjadi satu kesaksian saya ketika saya menjadi ateis gitu kan. Saya terus terang nggak ngerti baca Alkitab tuh kayak gimana, mengartinya kayak gimana, nggak ngerti sama sekali. Tapi kalau Anda kasih saya buku filsafat segala macam, saya lahap dalam waktu yang sangat singkat gitu. Tapi jujur saya nggak ngerti nih. Ini bicara nggak ngerti gitu, karena emang nggak ada pengertian dan itu yang menjadi bukti buat saya ya secara saintifik gitu. Kok saya bisa mudah melahap buku apapun lah gitu dan saya cepat belajar gitu. Tapi kalau tentang Alkitab ketika saya ateis dan saya nggak percaya, ya saya mau cari kesalahan, saya juga nggak ngerti. Saya harus jujur juga gitu. Walaupun jadi ateis kan bukan berarti kehilangan kejujuran gitu kan, kehilangan integritas gitu. Nah, tapi ketika saya dalam momentum seperti itu, saya juga bingung, kok saya nggak ngerti gitu. Tapi ketika saya merendahkan hati dan bertobat dan segala macam, akhirnya saya bisa memahami gitu dan wah luar biasa gitu. Bahkan buku-buku yang sebelumnya menjadi referensi saya dalam berpikir, dalam berfilsafat itu cuma sekedar sampah ketika memang Alkitab Tuhan bukakan sedemikian luas dan lebar gitu. Nah, kemudian apa yang menjadi fundamental pertobatan ya? Oke, mungkin ini memang uh, agak berat, tapi saya coba untuk pelan-pelan ya, supaya kita bisa melakukan perbandingan yang secara signifikan dan secara jujur ya. Nah, pertobatan dalam definisi Alkitab ataupun firman Tuhan dalam definisi orang percaya itu adalah lahir baru. Apa yang lahir baru? Roh. Roh, ya tadi kan manusia terdiri roh, jiwa, dan tubuh. Nah, roh ini harus diaktifasi dengan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tanpa ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tidak akan ada aktivasi roh. Tidak akan ada aktivasi roh. Karena itu Yesus berkata, Yohanes 3, ayat 3, Yesus menjawab, katanya kepadamu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, konteksnya di Yohanes 3 ayat 3, ketika Nikodemus berdiskusi, berdialog gitu, berfilsafat, bertanya jawab, berpolemik kepada Yesus gitu. Nikodemus ya seorang pengajar yang luar biasa gitu. Dia coba berpolemik terhadap Yesus gitu. Coba ngetes Yesus gitu kan secara filosofis dan secara intelektual gitu. Nah, dia datang kemudian dia mau belajar apa sih yang disampaikan Yesus ini sebagai sesuatu yang unik. Kenapa? Karena dia belum pernah mendengar pengajaran seperti ini. Even Yohanes Pembaptis pun dia belum pernah mendengar pengajaran seperti ini. Nah, ketika ada momentum berdua itu Yesus menyatakan bahwa kamu sebagai pengajar masa kamu nggak paham sih tentang konsep lahir baru? Dan benar memang Nikodemus bukan pura-pura gitu. Dan memang dia nggak paham. Dia bilang, apakah aku yang setua ini harus masuk lagi ke rahim ibuku? Kan itu polemik yang konyol ya, argumentasi yang konyol. Tapi itu yang terjadi teman-teman polemikus Muslim dan ya yang
tidak percaya Yesus sebagai Tuhan gitu. Nah, artinya perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu mengaktifasi roh sehingga orang itu bisa rohnya aktif. Dan ketika rohnya aktif menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah poin pertobatan. Disitulah yang disebut lahir baru. Makanya banyak yang murtadin itu banyak yang mimpi ketemu Yesus, ketemu Tuhan Yesus dalam ya berbagai bentuk rupa dan segala macam lah. Tapi yang mereka pastikan itu mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terus kan biasa teman-teman polemikus tanya, oh kalau yang dijumpai hantu gimana? Lu kita lihat aja dari kehidupannya, dari buahnya. Apakah yang menjadi kesaksiannya itu benar atau tidak gitu. Ya kita juga tidak selalu harus mendukung, oh orang yang bersaksi saya bertemu Tuhan Yesus tapi kehidupannya brutal ya siapa yang ditemui gitu kan tidak menjadi lebih baik gitu kan. Misalnya seseorang yang berkata, oh saya bertemu dengan Jibril yang mencekik saya gitu. Terus sebelumnya dia nggak pernah membunuh terus tiba-tiba jadi pembunuh. Sebelumnya dia nggak pernah merampok tiba-tiba jadi bandit rampok. Sebelumnya dia sangat setia terhadap istri tuanya gitu kan. Tiba-tiba jadi luar biasa gitu kan. Nah, yang kayak gitu kan harusnya kalian kritisi juga gitu. Ini berjumpa pribadi dengan siapa gitu. Nah, kalau perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pasti itu melahirkan yang namanya lahir baru. Roh yang sebelumnya padam atau rohnya sebelumnya mati itu dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Sehingga itulah yang menjadi satu konektivitas. Itulah yang menjadi satu sarana, itulah yang menjadi satu jembatan, itulah yang menjadi satu jalan supaya manifestasi Kristus itu bisa penuh dalam hidup orang tersebut. Nah, tidak berhenti di lahir baru. Di Roma 12 ayat 2 menyatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya apa? Seseorang yang sudah lahir baru, dia harus hidup baru. Bisa nggak orang lahir baru ini bisa jatuh dan bisa terjatuh? Ya bisa saja. Gitu. Nah karena itulah kalau ketika dia lahir baru, apalagi dia ada di gereja lokal ataupun dimanapun komunitas yang dia berada, komunitasnya itu ataupun gembalanya itu harus menuntun dia untuk mengalami realitas supaya dia jadi konsisten. Kenapa? Karena masih ada sifat-sifat dosa yang lama yang itu masih bercokol walaupun dia sudah dimerdekakan gitu kan. Yang dihapus apa sih? Kutuk dosanya. Tapi pilihan dia untuk berdosa sebagai manusia itu ada, tetap ada. Kalau enggak kita jadi robot gitu. Setiap orang yang lahir baru bisa nggak jatuh dalam dosa? Ya bisa. Kenapa? Karena pilihan dia terhadap untuk tidak mendengarkan Tuhan tapi mendengarkan dirinya sendiri itu masih ada sebagai manusia. Kehendak bebasnya masih ada. Nah karena itulah kehendak bebasnya itu harus dilatih dalam yang namanya hidup baru. Hidup baru itu apa? Kita bicara jiwa. Nah, ini setelah kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, masuk kepada fase selanjutnya apa? Persekutuan pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan itu kan ya sudah, oh ya ini Tuhan dan segala macam, perkenalan dan segala macam. Tapi setelah kenal kan ada yang namanya kemelekatan, ada yang namanya hubungan itu terus menjadi lebih baik dan lebih dekat, lebih kenal, lebih memahami. Nah, disinilah jiwa kita direhabilitasi. Setelah roh kita diaktifasi, jiwa kita apa? Direhabilitasi. Kenapa? Karena selama ini kita melakukan kecemaran-kecemaran. Karena selama ini dunia yang membentuk kita, mencetak hidup kita. Misalnya seperti apa? Coba kita tanya sama diri kita masing-masing. Apakah benar satu pendapat atau pernyataan seperti ini? Tanpa uang manusia nggak bisa hidup. Pasti kita dalam alam bawah sadar kita, iya kalau saya nggak punya uang, gimana saya bisa hidup? Padahal Yesus berkata, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan Tuhan. Artinya jiwa kita sudah terkontaminasi. Jiwa kita sudah sebelum kita mengenal Yesus, jiwa kita sudah dipenuhi oleh pemahaman-pemahaman yang salah yang memang ditaruh oleh lingkungan kita dan lingkungan kita apa? Dibentuk oleh penguasa dunia ini ya iblis. Dengan sistem dunianya ini sebentar lagi kacau dan sebentar lagi akan hancur gitu. Ketika sistem keuangan Babel itu akan hancur, ya itulah kemuliaan Tuhan akan ternyatakan. Nah, dalam fase ini, jiwa ini yang selama ini ingin bebas,
tidak mau dikendalikan, pingin suka-sukanya aja, pingin senang gitu, punya senang-senang segala macam, itu harus direhabilitasi. Kenapa? Karena roh memang penurut gitu. Tapi jiwa ini memang pemberontak. Jiwa itu ya adalah satu ekspresi kehendak bebas kita. Nah sekarang kehendak bebas kita mau kita tundukkan, kita mau rehabilitasi nggak? Dengan apa? Dengan setiap saat, dengan menjaga persekutuan kita pribadi dengan Tuhan. Waktu lepas waktu. Baik itu dalam komunitas gereja, baik itu dalam komunitas apapun, misalnya dalam keluarga. Itulah pentingnya menjadi momen persekutuan pribadi dengan Tuhan menjadi agar apa? Jiwa kita bisa direhabilitasi dan hidup baru kita konsisten. Nah, setelah kita mengalami konsistensi dalam hidup baru, tubuh kita itu adalah manusia baru. Nah, setelah kita sudah direhabilitasi ya, pola pikir kita adalah pola pikir kerajaan surga, pola pikir firman. Jadi kita tidak lagi mengadopsi nilai-nilai dunia. Tapi kita strike gitu, kita berpegang teguh kepada apa yang disampaikan firman Tuhan. Apalagi ketika Tuhan berbicara langsung melalui firman-Nya, melalui hambanya, melalui pesta atau segala macam, ataupun melalui diri kita sendiri, entah itu audible, entah itu impresi gitu. Itulah yang menjadikan jiwa kita terus direhabilitasi, diperbaharui. Nah, karena itu kan ditulis itu metanoia ya, berubahlah oleh pembaruan budimu atau sifat pikiran, sifat jiwa kita itu diperbaharui. Sehingga yang lama itu tidak lagi menjadi sesuatu yang selalu mendikte namanya alam bawah sadar kita ya. Jadi kan sebenarnya ada penelitian psikologis ya, ini variasi jumlahnya. Antara 80, 90, apapun yang kita lakukan secara otomatis itu adalah refleks dari alam bawah sadar kita tanpa berpikir. Gitu. Jadi apa yang sudah tertanam di alam bawah sadar itu menjadi satu refleks otomatis atau menjadi satu kebiasaan. Nah itu kan harus diformat ulang. Sebelumnya kita melakukan segala sesuatu tanpa kesadarannya itu karena prinsip-prinsip dunia. Tetapi ketika kita lahir baru dan kita mau hidup baru, kita harus melatih lagi. Nah, disinilah yang namanya latihan berpuasa, latihan berdoa, dan segala macam itu menjadi penting. Kenapa? Agar jiwa itu bisa diatur. Agar jiwa itu bisa menyelaraskan dengan roh yang sudah aktif dalam hidup kita. Nah, terkadang peperangannya apa? Antara roh dan jiwa. Itulah yang disebut yang tadi. Mampu membedakan membedakan roh dan jiwa. Gitu. Roh maunya selalu berpadu dengan firman Tuhan, tapi jiwa ini melihat, wah kalau saya berpadu, saya harus kehilangan banyak nih. Wah saya nggak bisa me time lagi nih, saya nggak bisa suka-suka saya lagi nih, saya harus benar-benar tunduk, submisif gitu terhadap Tuhan. Apapun yang Tuhan sampaikan dan nyatakan dalam kehidupan saya gitu. Nah setelah kita mengalami hidup baru ya tadi manusia baru ini ada di Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Artinya apa? Setelah kita melalui persekutuan pribadi dengan Tuhan, kita bisa memahami Tuhan. Dan kita melakukan penyerahan hak terhadap Tuhan. Sehingga kita mengalami satu modifikasi gitu. Misalnya selama ini ya kita melakukan, ini hal-hal yang sifatnya praktis ya, kita bilang, Tuhan sembuhkanlah aku. Lah kalau kita nggak bisa jaga kesehatan, ya artinya itu sama aja mencobai Tuhan. Tuhan memberikan kita pikiran untuk menjaga kesehatan, termasuk olahraga, termasuk pola makan yang sehat, makanan yang sehat. Gitu. Itulah yang namanya manusia baru, satu cetakan yang baru. Setelah roh kita lahir baru diaktifasi, jiwa kita hidup baru kemudian direhabilitasi, ya tubuh kita ini pun menjadi suatu tempat kemuliaan Tuhan. Sehingga kita tidak lagi bebas memandang yang tidak-tidak, kita tidak berkata yang tidak-tidak juga, dan kita tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Itulah yang menjadi namanya manusia baru gitu. Jadi sayangnya di kitab sebelah ya, di kitab tetangga, terminologi lahir baru, terminologi hidup baru, terminologi manusia baru, itu sama sekali tidak dapat dikenali dalam format bahasa apapun lah. Oke, misalnya, ini kan bukan lahir baru ya, tapi kan jelas ya, dilahirkan kembali. Atau saya pakai yang bahasa yang benar-benar bahasa tekstual ya, literal. Dilahirkan kembali itu tidak ada di kitab sebelah. Berubahlah oleh pembaruan budimu, tidak ada di kitab sebelah. Apalagi manusia baru.
boro-boro. Nah, secara terminologi inilah yang menjadikan kitab tersebut derajatnya turun, bukan firman lah. Kalau dibandingkan dengan Alkitab, tapi kalau dibandingkan dengan komik Naruto ataupun Shinchan ya mungkin bisa juga ya. Tapi sekarang perbandingannya yang benar aja dong. Harusnya kan Alkitab ya, head to head gitu, karena kitab tersebut kan menantang, terus mengklaim sebagai penyempurna. Terus apa yang disempurnakan kalau demikian? Kan akhirnya nggak ada, gitu. Nah, inilah yang menjadi fundamental pertobatan, itu nggak ada di kitab mereka. Apa jiwa bisa bertobat? Mana ada jiwa bisa bertobat? Jiwa itu nggak bisa bertobat, yang bisa bertobat itu apa? Roh. Kenapa? Yang nanti akan tinggal itu apakah jiwa? Tidak, roh. Gitu. Roh-roh ya kita akan menjadi roh-roh yang melayani gitu. Dan nanti ketika jiwa kita sudah melekat, sudah menjadi satu padu dengan roh, nah itulah nanti kita menjadi disebut sempurna seperti Kristus. Sampai dengan proses seperti itu, ya kita harus coba mensinkronisasi, menyelaraskan antara roh, jiwa, dan tubuh. Apakah pekerjaan yang gampang? Minta ampun sulitnya. Tapi puji Tuhan, Tuhan tuh bukan Tuhan yang lepas tangan. Tuhan yang akan kerjakan itu semua, penyelarasan antara roh, jiwa, dan tubuh melalui peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita sehingga kita menjadi dewasa secara kerohanian. Roh kita dewasa, sehat, jiwa kita dewasa dan sehat, tubuh kita dewasa dan sehat. Ada kesehatan dan kesatuan antara roh, jiwa, dan tubuh. Itulah fundamental pertobatan. Nah lah, kalau misalnya kita bisa mendapati ya, apa sih arti pertobatan itu dalam Alkitab? Saya pakai 3W, 1H ya. Why? Menjadi penting ya kalau kita memulai suatu pertanyaan itu dengan kenapa ya, bukan dengan apa dulu ya. Karena segala sesuatu yang sifatnya esensial itu harus ditanya why I do it gitu. Kenapa saya melakukan ini? Nah, puji Tuhan memang di Alkitab di Matius 4 ayat 17 itu ada. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab, nah ini why-nya, kerajaan surga sudah dekat. Jadi apa sih arti pertobatan? Ya sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu Yesus sampaikan. Sedekat apa? Ya sedekat memang ya ada dua pengertian. Pertama memang waktunya Tuhan yang secara universal, ada waktunya kita secara pribadi gitu. Kita kan nggak tahu umur kita sampai berapa. Nah karena itulah kita membutuhkan pertobatan. Dan kerajaan sorga itu nggak cuma bicara tentang sorga, keadaan sorga, tapi kerajaan sorga itu adalah bicara tentang prinsip-prinsip Yesus Kristus yang harus kita lakukan di dunia ini. Kemudian kepada siapa? Hus. Di Yeskiel 18 ayat 23. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Saya sangat terkagum dengan ayat ini. Ini menandakan Tuhan Allah itu maha kasih. Karena dia sampaikan, Tuhan tidak senang terhadap kematian orang fasik. Mau miliaran, mau nanti di neraka itu ada miliaran, Tuhan tidak bersuka cita gitu. Dia nggak happy. Dia nggak berkenan terhadap kematian orang fasik. Dia mau seluruh orang tuh bertobat. Tidak ada satupun yang terhilang. Tapi kan artinya itu pilihan kembali kepada Anda dan saya dan kita semua. Termasuk Anda yang mualaf. Itu pilihan kita. Tuhan tidak membatasi atau Tuhan membuat kita sebagai robot. Tapi seperti inilah yang harus kita sembah. Figur Tuhan seperti inilah yang menyatakan secara eksplisit bahwa dia nggak berkenan terhadap kematian orang fasik. Dia cuma berkenan kepada pertobatannya supaya ia hidup. Nah, kemudian baru kita masuk ke what? 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Term ini juga kita nggak bisa temuin di tetangga sebelah. Dan inilah satu definisi pertobatan yang akurat, yang definitif, yang sangat fundamental gitu, yang sangat kokoh. Artinya apa? Pertobatan itu adalah bagaimana kita menjadi ciptaan baru. Pertobatan itu bukan sesuatu yang sifatnya kekuatan kita sendiri, tidak gitu. Manusia nggak sanggup bertobat.
Ketika Tuhan menghampiri kita, tergantung respon kita. Terkadang Tuhan harus dengan peristiwa yang keras supaya kita bertobat gitu. Tapi terkadang Tuhan juga bisa menyampaikan secara lembut dan hati kita lembut dan kita bisa menerima pertobatan itu sendiri. Nah, jadi pertobatan itu apa adalah yang lama sudah berlalu, itulah pertobatan. Tidak ada lagi siklus dosa yang lama yang kita lakukan, itulah namanya pertobatan. Tidak ada lagi sifatnya stagnasi dalam kehidupan rohani kita, itulah yang namanya pertobatan. Karena yang baru itu terus akan selalu datang. Terus kita diperbarui dari tingkat kedewasaan kepada level kedewasaan yang lebih lanjut, dan lebih lanjut. Dan yang paling penting di Alkitab itu ada how to-nya. Ada bagaimananya. Ya tadi di Roma 12 ayat 2, ada kata kerja yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita kerjakan? Ya kita harus bekerja sama kita harus merespon Tuhan. Artinya Tuhan menyatakan jangan serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, atau perbaruilah mental berpikirmu. Perbaruilah kebiasaan berpikirmu. Kebaruilah sifat pikiranmu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Sehingga kita bisa punya taste atau punya kesanggupan atau punya kebisaan ya, kemampuan untuk membedakan. Nah, jadi Alkitab tidak punya masalah tentang why, whose, what, dan how. Nah, kitab sebelah, coba kita lihat ya, apa dia punya masalah atau tidak. Nah, sayangnya bukan masalah lagi. Ini super masalah atau maha masalah. Karena saya tidak pernah menemukan kitab suci manapun yang menyatakan bunuh diri adalah cara bertobat. Sekali lagi Anda boleh cari dan Anda boleh keliling dunia, baca kitab Mormon, baca kitab Christian Christian Science gitu kan. Atau baca kitab SSY, Saksi Yehova gitu. Tidak ada ayat yang menyatakan karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu, itu lebih baik bagimu. Apakah cuma satu? Ada lagi kembarannya. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu. Lebih baik bagi mereka dan itu lebih menguatkan iman mereka. Mari mengheningkan cipta sebentar. Karena ya inilah kitab itu. Bayangin, mengklaim sebagai penyempurna. Kesempurnaan apa yang bisa didapatkan dengan cara bunuhlah dirimu? Sangat-sangat absurd. Jadi gak pernah namanya orang, lu gimana dia mau bertobat, itu kan dia bisa mendapatkan satu kesempatan untuk tidak lagi melakukan apa yang dilakukan jahat sebelumnya gitu. Kalau bunuh diri ya udah game over, dia nggak bisa memperbaiki apapun. Itulah absurditas pertobatan yang ada di kitab sebelah itu. Sangat-sangat luar biasa absurd, maha absurd. Dan apa sih yang menjadi? Nggak ada. Tidak terdapat ayat spesifik menyatakan. Nggak ada juga. Di kitab sebelah itu kayaknya sesembahan yang tukang marah. Serius, tukang marah. Kerjanya marah terus dan kerjanya hukum-hukum dan narsis gitu kan. Jadi dia nggak pernah mengekspresikan kasihnya untuk menyatakan, sebenarnya saya nggak pingin kalian mati atau masuk neraka. Nggak ada. Nggak akan ada. Nah kan jadi aneh, masa yang namanya maha kasih itu nggak ada ekspresi bahwa dia nggak ingin gitu loh. Karena dia maha kasih, dia nggak ingin kalau bisa seluruhnya masuk surga lah. Cuman iblis sendirian sama teman-temannya yang sepertiga bintang jumlah bintang di langit itu yang ada di neraka gitu kan. Tapi kan nggak ada pernyataan eksplisit seperti itu. Dan ya tadi kalau kita bicarakan, kan kita lakukan komparasi ya yang adil ya. Ternyata emang nggak ada yang namanya ciptaan baru, manusia lama sudah berlalu, tidak ada. Dan how ya boro-boro kalau misalnya why, whose, what-nya nggak ada, gimana how-nya? Nggak mungkin ada.
Bahkan terdapat informasi dari kitab ini bunuh diri adalah salah satu cara bertobat. Dan tidak ada how to-nya adalah bagaimana hidup yang ada cuma bagaimana hidup saleh dan tertib. Buat mereka itu saleh. Poligami itu sunnah, ya kan? Cerai itu is okay. Itu buat mereka saleh dan tertib sesuai dengan standar mereka. Jadi jelas ya firman Alkitab sebagai firman Tuhan dan kitab fatwa pertama itu bedanya apa sih? Firman Tuhan sejatinya menjelaskan apa, kenapa, dan bagaimana bertobat. Sementara kitab fatwa hanya mampu mencantumkan kata. Memang banyak kata bertobat. Tapi nggak ada apanya, nggak ada kenapanya, dan bagaimananya. Jadi cuma sekedar kata-kata kosong. Jadi bisa dibandingkan Alkitab itu lebih dalam dan lebih kaya. Sementara mereka lebih dangkal dan cetek. Kenapa? Ya karena everyone atau semua orang bisa menulis bertobatlah kamu kepada Doraemon. Dan akuilah Nobita sebagai nabi terakhir. Bisa aja. Everyone bisa lah gitu. Tapi bagaimananya? Apa dan kenapa? Anda harus jelaskan gitu. Jika pembuat kitab itu lupa menjelaskan, ya itu jelas menandakan kedangkalan dalam berpikir, dalam mengaktualisasi kapasitas intelektualitasnya gitu. Nah, saya masuk ke yang kedua setelah kita bicara tentang bertobat berkeluarga. Ini fundamental berkeluarga dalam Alkitab atau firman Tuhan. 1 Timotius 3 ayat 2. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anak dan keluarganya dengan baik. Diaken loh. 700 tahun sebelumnya loh. Diaken itu mungkin, paling ya cuman sekedar pemimpin komsel lah. Memimpin mungkin nggak sampai 10-12 keluarga, udah. Nah sementara nabi mereka, baginda nabi mereka luar biasa ya. Kalau dibandingkan dengan diaken eranya kitab ini ditulis 700 tahun sebelumnya gitu. Seharusnya kan standarnya naik dong. Ini kok jadi makin hancur lebur. Jadi jelas standarnya monogami ya. Di 1 Timotius 3 ayat 2. Kemudian di Efesus 5 ayat 25. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Oke, kita coba perbandingkan dengan kitab mereka ya. Kemudian Matius 19 ayat 6. Ini Yesus sendiri yang berkata, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Artinya Tuhan punya prinsip. Ya silakan manusia mau namanya Kristen, mau segala macam bercerai, itu keputusan mereka. Dan saya juga bukan punya kapasitas untuk menghakimi itu gitu. Tapi apa yang mau saya sampaikan adalah prinsip dalam berkeluarga. Pertama, monogami. Tidak hanya ada satu ayah, hanya ada satu ibu. Bukan satu ayah dengan beberapa ibu, tidak. Yang kedua, harmonisasi. Tidak boleh berlaku kasar terhadap istri. Yang ketiga, jangan bercerai. Nah, ayo kita head to head ya dengan kitab sebelah. Wow. Boleh. Ada yang bilang 4 itu batasan, ada yang bilang 4 itu bukan batasan. Karena mungkin kalau ditulis sampai 20 nanti Al-Qur'annya terlalu banyak gitu kan, atau ditulis sampai 200 atau 2000 nggak cukup. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 2000 kan masa ayatnya cuman kayak gitu kan. Jadi buat ada yang menganggap bahwa 4 itu adalah cuman sekedar ilustrasi bukan pembatasan, tapi ada yang bilang batasan. Nah, kemudian yang kedua, pukul lah. Ketika kamu khawatir terhadap nasab, jadi cuman khawatir nih istrinya ada gak setia gitu kan. Baru loh, cuman kecurigaan tanpa dasar, tanpa harus saksi, pukul lah. Nah jelas di sini adalah bentuk KDRT. Sementara tadi di kitab di Alkitab, jangan berlaku kasar. Cocok dong. Mau sampai zaman kapanpun pasti cocok. Mau sampai tahun 3020 pasti cocok. Yang ini, pukul lah. 20 tahun yang lampau itu udah nggak cocok. Apalagi saat ini, hati-hati teman-teman muslim.
Ada namanya Undang KDRT yang sudah disahkan, udah akan jadi undang-undang. Akan ada nanti ada Direktorat Pelindungan Perempuan dan Anak itu punya power. Jangankan pukul, Anda bilang kamu bego, istri bisa lapor, itu kekerasan verbal bisa masuk pasal pidana loh, bukan pasal kaleng-kaleng gitu. Nah, kan jadi lucu ya, kitab kalian dengan aturan pidana saat ini lebih bermoral aturan pidana saat ini. Kekerasan verbal aja itu bisa dilaporkan dan bisa diusut dan bisa dipenjara, walaupun mungkin hukumannya nggak berat ya, paling berapa bulan apa sampai dengan 1 tahun ya, tapi tetap dapat hukuman pidana badan gitu. Nah, ini lagi di kias kalian. Dan jika dia menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya istri-istri yang lebih baik daripada kamu. Aneh ya, beda banget ya. Baginda Nabi punya masalah. Seharusnya kan dia bisa selesaikan masalah rumah orang dia yang memilih poligami, kok jadi Tuhan yang ikut repot turunin ayat gitu kan. Kadang saya nggak habis berpikir cara kalian berpikir tuh gimana sih. Ya kan? Yang pilih poligami, yang nyuruh baginda Nabi poligami emang ada di kitab tersebut. Kamu poligami kan nggak ada. Tapi ketika terjadi masalah, ada terjadi kecemburuan, terjadi intrik dalam poligami tersebut, tiba-tiba turun ayat spesial, khusus gitu kan. Dedicated. Nah, sementara ayat ini udah nggak bisa lagi dipakai karena baginda Nabi kan udah nggak ada, udah meninggal, udah wafat 1400 tahun yang lalu. Saya mau tanya ayat ini buat apa lagi? Ini kan ayat khusus buat Nabi. Lu Nabi aja punya masalah rumah tangga, cerai. Cerai. Sesembahannya yang nurunin ayat, udah kamu cerai aja. Sesembahan macam apa itu? Sesembahan yang selevel dengan pengacara ataupun dengan psikiater, psikolog gitu. Bapak saya tidak bisa lagi bersama dengan suami saya. Pak saya nggak bisa lagi bersama dengan istri saya. Ya sudah kamu cerai aja. Ya nggak usah pakai ayat. Nggak usah turun ayat gitu loh. Itu kan apa ya, sesuatu yang sifatnya normal buat manusia gitu. Nggak perlu dibilang, ayat itu kan harusnya bisa mengkoreksi keputusan ataupun kedagingan manusia gitu. Bukan malah memprovokasi. Ini kan memprovokasi semua. Memprovokasi kedagingan gitu. Ya cowok mana yang nggak suka kalau punya suami punya istri 4. Itu kan kedagingan sekali. Tapi kalau kalian berpikir gitu ya, firman Tuhan tuh sejatinya menjelaskan pondasi dalam berkeluarga. Sementara kitab fatwa hanya mampu menempatkan wanita dan anak sebagai objek penderita. Wahai pria-pria muslim, apakah kalian berpikir bahwa hanya wanita yang menderita ketika kalian melakukan poligami? Enggak, anak itu yang paling menderita. Apakah kalian berpikir wanita istri kalian yang akan paling menderita ketika kalian cerai? Enggak, dia bisa kawin lagi. Yang paling menderita siapa? Anak. Jadi fatwa-fatwa manusia yang cuma jangkauan manusia, otak manusia itu ternyata apa? Eksesnya, dampaknya ketika dilakukan, baik itu poligami, terus pukullah istrimu jika kamu kuat nususnya gitu, kemudian cerai, bisa jadi Nabi menceraikan. Itu apa? Apakah bisa jadikan pondasi berkeluarga? Kan enggak. Firman itu kan harusnya menopang keutuhan keluarga, menopang hakikat dari keluarga itu apa. Sementara secara saintifik, secara psikologis, anak-anak itu yang menjadi korban perceraian, korban poligami, itu pasti memiliki kerentanan emosional gitu. Wong bapak mamanya aja bagus aja, anak-anak belum tentu ini kok, apalagi anak-anak yang hasil perceraian. Hasil dia melihat ibunya dipukul. Dia harus menyaksikan ibunya harus berbagi ranjang sama ibu-ibu yang lain. Itu absurditas. Dalam konteks sekarang jelas itu absurditas. Jadi kitab fatwa sebelah itu
yang mengklaim sebagai penyempurna sama sekali nggak bisa dijadikan fondasi untuk berkeluarga. Bahkan harus dihindari. Kalau Anda memiliki keluarga yang normal, jangan baca kitab itu. Karena hasilnya membaca kitab itu apa? Ya ada provokasi-provokasi yang tidak manusiawi. Korbannya wanita dan anak juga. Gitu. Jadi kalau misalnya kitab itu mau diralat, saya senang aja sih. Misalnya uh, dimensi kekerasan rumah tangga terhadap wanita dan anak itu bisa dihilangkan dari kitab itu. Ya setidaknya tadi tolong dicabut ataupun dibatalkan ya 3 ayat yang tadi saya sampaikan itu supaya ya kalian jadi nggak melakukan nggak mendorong yang negatif gitu, tapi kalian menjadi netral aja. Nah silahkan kalau misalnya kalian bisa berembuk ya mungkin masih ada waktu ya. Dan perlu dipertimbangkan juga gitu karena ya itu akan menjadi satu celah di kemudian hari untuk generasi selanjutnya yang semakin pintar dan kritis. Oke, fundamental yang ketiga itu adalah kita bicara tentang bagaimana Alkitab menjelaskan bagaimana beribadah. Di Yohanes 4 ayat 23 esensinya tersampaikan. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ini unik gitu. Selama ini ketika Yesus belum hadir, orang tuh menyembah bukan kepada konteks bagaimana, tapi kemana dan siapa, gitu. Nah seharusnya kan nggak ada lagi isu dengan siapa karena ya mereka tahu. Tapi kan yang menjadi isunya, oke, kita hanya fokus kepada kemananya, kiblatnya, arahnya. Tapi Yesus langsung memperbaharui bahwa selama ini mungkin pengertiannya tidak seperti itu, tapi ada pengertian yang esensial justru terlupakan. Nah, kemudian ditegaskan kembali bahwa sebenarnya kalau kamu mau menyembah Tuhan, sembahlah dalam roh dan kebenaran. Sembahlah tadi di roh kamu yang jadi aktif, jiwa dan tubuh kamu merespon kebenaran, mengikut kebenaran. Nah, kemudian prinsip yang kedua di Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Artinya jangan norak gitu, jangan pamer ibadah. Nggak perlulah teriak-teriak pakai toa dan segala macam. Sebenarnya itu kan pamer gitu loh. Nah, seharusnya kan kalian, oh iya ya, ngapain sih kita harus memamerkan kita bisa beribadah dan kita berdoa 5 waktu sekali? Nggak perlu gitu loh. Bahkan berpuasa juga ditulis kok di Alkitab, janganlah kamu berpuasa seperti orang yang kayak seperti apa gitu kan. Karena kalau kamu cuma melakukan itu untuk supaya orang lihat dan kamu mendapatkan pengakuan dari orang tersebut, ya itu bukan ibadah. Yang menjadi Tuhan adalah orang-orang sekitar ya. Gitu. Nah, kemudian di Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ada semacam suatu panggilan, jadi nggak cuma sekedar ritual-ritual, tapi kita nggak bisa jaga tutur kata kita ya. Kemarin Putra juga berkata luar biasa tak senonoh lah gitu terhadap Bu Sofi itu. Saya juga kaget kok bisa gitu. Seharusnya nggak seperti itu. Kalau misalnya kita beribadah, kita harus bisa mengekang lidah kita. Semarah apapun kita terhadap orang lain, ya orang lain itu adalah ciptaan Tuhan. Kita tidak bisa mengutuki ciptaan Tuhan itu juga gitu. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh kitab sebelah? Ya, sekali lagi tuh, bahkan demi baginda Nabi, karena ada terjadi pemindahan. Jadi pindah gitu. Kan lucu. Sebelumnya kiblatnya bukan di daerah itu, tapi akhirnya jadi ke daerah itu. Karena baginda Nabi suka. Jadi yang ngatur itu baginda Nabi, bukan ya Allah ya udah ikut aja. Kalau kamu suka ya sudahlah, pindahkanlah. Jadi akhirnya sesembahannya akhirnya harus mungkin waktu itu kalau saya ilustrasikan sekarang ya, dia pesan go box ya, dia pindah tuh dari suatu tempat ke tempat itu gitu kan, ya karena dia demi menyukakan satu orang ini gitu, akhirnya dia pindah ya, atau mungkin dia pakai truk biasa kali ya. Nah kemudian tidak ada perintah untuk larangan pamer ibadah dalam kitab.
yang ada dalam hadis. Lucu ya. Justru dalam hadis itu melarang untuk kita pamer ibadah, tapi dalam kitab tersebut gak ada. Apalagi tidak ada perintah untuk hidup kudus sebagai ibadah. Nggak ada, orang mereka nggak ngerti kudus itu apa, yang mereka tahu kan mereka bersih-bersih ketika mereka mau wudhu. Itu wudhu itu kan bukan kudus gitu. Itu bersih aja gitu. Kudus itu kan bicara tentang hati. Nah, apa yang kita bisa dapati dari firman dan fatwa yang ketiga ini? Firman Tuhan sejatinya menjelaskan esensi. Sekali lagi, firman Tuhan harusnya menjelaskan esensi dalam beribadah. Sementara kitab fatwa hanya mampu menjelaskan ritual tanpa pemaknaan. Jangan heran kalau misalnya kita tanya, apa sih makna rohani dari sunat? Oh, itu milah Ibrahim. Pasti kayak kaset rusak diulang-ulang terus. Apa sih maknanya berpuasa? Oh, itu karena milah. Jadi mereka melakukan sesuatu yang mereka tidak bisa memahami secara makna rohaninya, roh mereka tuh apa gitu. Mereka nggak bisa jelaskan. Jadi jelas ya, firman itu pasti yang mengandung sifatnya esensial, kemudian yang mereka tuh artifisial, ataupun buatan, ataupun kosmetik, yang bahkan mereka sendiri nggak ngerti gitu loh. Sangat-sangat tidak memahami apa yang sebenarnya terkandung dari makna rohani perintah-perintah yang ada di kitab mereka sendiri gitu. Nah, kita lanjut di fundamental bermasyarakat. Nah, ini yang saya suka gitu kalau kita lakukan head to head ya. Makanya teman-teman apologet lebih baik head to head seperti ini gitu. Jadi kita nggak cuman "Oh, kamu Yesus itu bukan Tuhan." Ya ampun. Dari zaman Yesus turun juga banyak yang bilang seperti itu, dan itu bukan argumen gitu. Kita komparasi aja apa yang memang ajaran yang paling esensial dalam kitab atau apa yang kamu percayakan, kita adu. Nah, kita adu aja Matius 7 ayat 12 sama kitab mereka ayat yang manapun terserah. Ada nggak bisa kita jumpai segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Firman ini udah jadi golden rules. Mau orang Chinese, mau orang non Kristen dan segala macam, ini udah menjadi golden rules dan diakui walaupun mungkin saya bukan Kristen misalnya, mereka bilang, atau misalnya ada orang nggak percaya bilang, oh saya bukan Kristen, tapi saya suka dengan golden rules ini gitu. Ini yang namanya golden rules. Coba kitab sono, ada nggak golden rules-nya? Nihil. Jadi kalau misalnya kamu kendaki supaya orang berbuat kepada kamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Ini golden rules. Dan kita bicara tentang pengampunan. Ketika Petrus menanyakan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Dia bilang 7 kali kah? Nah Yesus bilang, bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7. Artinya tidak terbatas. Kenapa forgiveness itu penting dalam bermasyarakat? Ya artinya masyarakat itu bisa rekonsiliasi gitu. Artinya tidak ada intrik ataupun potensi konflik sehingga masyarakat itu nggak bisa maju. Kenapa? Karena tersandra oleh konflik-konflik masa lalu ataupun dendam-dendam atau kemarahan-kemarahan yang tidak terselesaikan. Nah, di Roma 13 ayat 9, karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Love your neighbor as yourself. Ini golden rule juga. Jadi kalau misalnya kita melihat, oh seberapa banyak golden rule, wah banyak sekali, tidak terhitung, dan itu yang menjadi suatu prinsip dalam pembentukan karakter, dalam pembentukan baik itu karakter kecerdasan emosional, kecerdasan adaptif dan segala macam. Nah, sementara mereka gitu kan, kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir sehingga mereka takut, maka penggalah kepala mereka udah mati dong. Nggak cukup supaya mereka semakin takut, maka setelah kepalanya sudah tidak ada, maka kita pancunglah tiap ujung-ujung jari. Sorry to say, kalau Anda bermasyarakat seperti ini sebagaimana yang terjadi di ISIS atau di Taliban, ya itulah refleksi dari kitab fatwa ini gitu. Ya karena seperti ini emang ajarannya. Oh tentang pemaaf ya saya harus jujur memang ada di 7199 ya. Jadilah pemaaf, perintahlah ya pada yang makruf dan berpalingnya dari orang-orang bodoh. Nah jadilah pemaaf ini kan artinya
nggak secara tegas seperti tadi bahwa berapa kali saya harus memaafkan. Nah, ini cuma sekedar normatif ya, jadilah pemaaf. Nah, ketika oke, orang bisa melakukan interpretasi yang luar biasa banyak gitu. Saya udah maafin kok, udah hampir 15 kali dia melakukan kesalahan. Yang ke-16 kali ya saya penggal kepalanya gitu. Saya kurang pemaaf apa lagi. Nah, kan bisa interpretasi seperti itu. Sementara kalau di yang tadi, pengampunan tanpa batas, ya nggak bisa. Hitungin aja 70 kali 7 itu berapa? 490 kali. Iya kan? Ya hitung, siapa yang sedemikian brutal melakukan kesalahan sampai 490 kali? Gitu. Nah, ini lebih parah nih kan. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir sebagai aulia dalam dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Jadi orang-orang kafir itu nggak bisa jadi teman ya, katanya teman ya, atau jadi pemimpin apa segala macam. Lah mereka Sunni sama Syiah aja sampai dengan saat ini masih bantai-membantai kok. Apalagi kita sebagai orang kafir. Tapi inilah cara mereka bermasyarakat. Jadi jangan heran kalau misalnya terjadi kekerasan, intimidasi dan segala macam ya karena ada di kitab mereka. Saya nggak ngambil ini dari hadis, ini ayat-ayat dari kitab mereka semua. Ya patut disayangkan ya gitu. Dan semoga ini juga menjadi suatu refleksi gitu. Berbeda sangat antara firman Tuhan dengan kitab fatwa tersebut. Nah, jadi yang bisa kita dapati adalah firman Tuhan sejatinya adalah golden rules gitu. Artinya secara universal bisa diterima oleh siapapun. Mau dia bahkan tidak mempercayai Tuhan, dia bisa menerima prinsip, oke kalau saya ingin diperlakukan baik, saya harus memperlakukan orang baik dulu. Kalau saya mau dihormatin orang, saya harus kasih respect dulu ke orang. Gitu. Tanpa dia pun harus bertuhan ataupun harus menyembah Tuhan, dia pasti setuju dengan konsep ini. Itu namanya golden rules gitu. Itu hukum universal yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, kecuali orang yang memang psikopat ya. Nah, sementara kita fatwa tersebut ya hukumnya barbar. Udah penggal kepala, mati, dipancung jari-jari. Kemudian jangan jadikan orang-orang kafir itu teman atau sahabat ataupun pemimpin. Mau gimana bermasyarakat? Berarti kan mereka cuma melihat itu keseragaman seluruhnya gitu. Kalau mereka ngelihat nggak seragam ya udah hukum barbar. Nah, yang terakhir fundamental dalam bekerja. Di Kolose 3 ayat 23, apapun yang juga kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dahsyat kan ayatnya kan? Jelas, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Ini jelas bahwa segala aktivitas yang kita kerjakan, termasuk pekerjaan, termasuk apapun, termasuk misalnya kita ada di angkutan umum, ketika kita berkendaraan, terus dalam keadaan macet dan apapun lah segenap aspek kehidupan kita ada tuntutan, ada satu standar. Perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Artinya kita bekerja hanya untuk Tuhan. Apapun kehidupan kita untuk Tuhan. Ketika Paulus menyatakan, hidup bagiku untuk Kristus, kematian adalah keuntungan. Itu kan luar biasa. Dan di Lukas 16 ayat 10, Tuhan juga menyatakan, Tuhan Yesus sendiri ya, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Masalah akuntabilitas. Nah, baginda Nabi mereka, masalah rumah tangganya aja butuh ditolong oleh ayat. Nggak tahu itu perkara kecil atau perkara besar. Kalau buat saya sih itu adalah efek domino dari keputusan yang dia ambil. Dia harus bertanggung jawab, dia harus bertanggung jawab gitu. Nah, ini kan seolah-olah nggak ada akuntabilitas sama sekali. Dia yang pilih itu poligami, tapi ketika dia kesulitan, turun secara instan, secara ekspres gitu. Nah, bagaimana dia bisa disebut mengemban satu umat gitu? Di keluarganya aja dia nggak berfungsi. Terus ketika masalah harta rampasan, kan baginda Nabi turun lagi ayat. Ditolong lagi, saved by the bell gitu kan. Artinya orang-orang pada waktu itu tidak percaya gitu sehingga harus turun ayat untuk supaya reputasi akuntabilitas baginda Nabi terjaga.
Nah, hal-hal seperti yang hal kecil seperti itu aja kan nggak ada bukti konkretnya gitu. Sementara di Alkitab, di firman Tuhan itu jelas prinsip-prinsipnya itu tertuang pun tersurat ya, bukan secara tersirat, tapi benar-benar tersurat. Nah, kan lucu ya, "Bekerjalah kamu maka bla 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 akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan mengetahui akan yang" saya agak bingung gitu kan, apalagi belajar menata kata-kata atau lagi apa gitu, tapi ya cuman seperti ini. Kalau Anda bandingkan dengan ini jauh sekali. Ada confirm, ada keteguhan, ada apa ya namanya, ketegasan, kepastian. Kalau ini dari tata kalimatnya aja menandakan, aduh, ya ya udahlah gitu kan, saya nggak bisa banyak ngomong gitu. Nah, jadi firman dan fatwa kelima ini, firman Tuhan adalah sejatinya adalah panduan untuk bekerja atau berkarya. Sementara kitab fatwa tersebut ya hanya imbuhan belaka. Cara tentang, oh bekerja dalam ibadah itu kan cuman jargon-jargon, itu nggak bisa ditemui oleh di ayat kitab mereka. Jadi firman Tuhan adalah standar Tuhan yang tidak bisa ditawar-tawar oleh kedagingan manusia. Bukan seperti kitab fatwa yang hanya sebuah petua belaka yang tidak dapat dijadikan standar sama sekali. Nah, sebagai satu kesimpulan ataupun penutup, ya tadi ya saya sudah menyampaikan 5 hal itu ya. 5 hal perbedaan antara firman Tuhan dengan kitab fatwa. Firman Tuhan jelas bicara tentang pertobatan. Kenapa, apa, dan bagaimana itu tersurat. Sangat jelas. Kitab fatwa tidak ada yang tersurat tentang itu. Semuanya tersirat. Ada kata bertobat, tapi tidak apa sih arti pertobatan, atau kenapa sih harus bertobat, atau bagaimana bertobat itu nggak ada. Terus masalah berkeluarga ya jelas ya bahwa konsep keluarga yang disampaikan oleh firman Tuhan itu adalah konsep keluarga kerajaan ilahi yang kekal. Bahwa nilai-nilai kekekalan, nilai-nilai kasih itu terekspresikan, termanifestasikan atau terwujudkan dalam dalam keluarga Kristen yang ideal. Jadi idealnya jelas gitu. Nah, sementara di fatwa itu poligami menjadi suatu sunnah atau dibolehkan. Nah, itu kan udah beda banget gitu. Itu nggak mungkin firman. Kenapa? Ya karena ada apa ya? Pemanjaan terhadap kedagingan, terhadap nafsu seksual. Iya, apalagi saya mau bilang gitu. Itu bukan firman jelas. Kenapa ya? Karena ada pemanjaan. Dimanja itu daging, dimanja itu nafsu gitu kan untuk berkelamin dan segala macam supaya bisa terakomodasi. Kan konyol ya. Jadi nafsu manusia diakomodasi terus disebut sebagai firman. Ya enggak, itu cuma kitab fatwa. Terus bicara soal ibadah, esensi ibadahnya nggak ada. Karena emang tidak tersurat gitu. Makna sunat aja tuh nggak ada secara lahiriah ya. Apalagi makna sunat rohani, itu nggak ada. Sehingga mereka akan menjadi gugup kalau ditanya tentang apa sih menjadi makna ritual kalian, ya boro-boro kayak kitab mereka tidak menyediakan informasi, ya mereka ngarang bebas lah kalau mereka merasa lebih tahu daripada sesembahan mereka. Nah, konteks bermasyarakat ya puji Tuhan gitu ketika dunia ini dikuasai mayoritas orang Kristen gitu kan, peradaban menjadi lebih baik. Peradaban bisa menjadi lebih berkembang gitu. Dan itu yang sudah jadi rencana Tuhan gitu. Itu menjadi suatu display model bahwa memang negara-negara yang dulunya Kristen yang sekarang itu bisa menikah Norwegia, negara-negara Balkan di sana itu menunjukkan bahwa memang itulah potret kekristenan yang berhasil. Nah, sementara ada nggak display ataupun model mereka yang dari kita? Nggak ada. Irak, Syria, Afghanistan. Model-model seperti itu yang menjadi display dari kitab mereka kan. Jadi jangan heran mereka sampai dengan saat ini emang nggak bisa menjadi suatu referensi untuk bermasyarakat, apalagi dalam bekerja. Ya karena buat mereka tadi kalau seharusnya kan
Paulus aja nih ya yang artinya dia bisa memanfaatkan uang daripada orang jemaat ataupun yang mendukung supporternya dia berusaha loh untuk bekerja menjadi pembuat tenda dengan tangannya sendiri. Nah, sementara baginda nabi mereka bekerja nggak? Apakah merampasi harta ataupun barang dagangan ataupun pedagang yang lewat itu kerjaan? Apakah menjadi bandit gurun itu kerjaan? Apakah dia jadi profesi? Ya enggak dong. Jadi jelas sekali gitu bahwa memang Alkitab itu adalah firman dan kitab tersebut adalah sekedar fatwa karena memang mereka coba merasionalisasi sesuai dengan konteks zaman mereka. Yang pada zaman mereka aja itu udah nggak relevan. Apalagi mau ditarik ataupun mau diadu sama Alkitab sebagai firman, ya udah berantakan kemana-mana, udah nggak. Sebenarnya saya sih lebih suka kalau dalam masalah seperti ini mungkin kita beradunya dengan kitab Zoroaster ataupun dari kitab